Oke, langsung aja kita bahas soal yang nomor 6. Suatu botol berisi air minum diletakkan di depan cermin cembung yang berjarak 120 cm. Nah, ini berarti jarak bendanya kita lambangkan S. Kemudian bayangan yang terbentuk jika jarak fokus cermin berarti 60 ya, itu lambangnya F, bersifat seperti apa. Nah, untuk sifat bayangan pada cermin cembung, dia itu selalu maya, tegak, dan diperkecil. Jadi sebenarnya tanpa kita hitung pun itu sudah ada jawabannya ya, maya, tegak, dan diperkecil. Jadi sifat bayangan di cermin cembung itu dia selalu pasti gitu loh, selalu seperti ini sifat bayangannya. Nah, beda halnya dengan cermin cekung. Kalau cermin cekung itu dia beda-beda tergantung lokasi bendanya ya, di ruang berapa, kemudian tergantung juga nanti pembentukan bayangannya itu gimana gitu. Tapi kalau seandainya kita mau ngitung ya bagaimana dapat maya, tegak, dan diperkecil, caranya gini. Langkah yang pertama, kamu harus hitung dulu berapa jarak bayangan yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa hitung dengan menggunakan persamaan 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, karena dia cermin cembung itu kan fokusnya negatif. Nah, sehingga di sini kita buat negatif 1/F. Kemudian tinggal masukin aja nilai F-nya 60 ya. Kemudian nilai S-nya 120. Nah, kemudian tinggal dihitung ya. Kita pindahin ruas dulu nih yang ini. Pindahin ke sebelah kiri jadinya negatif 120. Negatif 1/120. Lalu yang ini penyebutnya kita samain. Nah, jadinya yang ini itu adalah 2/120. Masing-masingnya dikalikan dengan 2. Lalu tinggal dikurangin aja. Min 2 dikurang 1 berarti min 3. Penyebutnya udah sama ya, 120. Nah, selanjutnya untuk memperoleh S aksen tinggal diubah aja sih posisinya, yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas, change aja, jadinya negatif 120 ya cm dibagi dengan 3, yaitu negatif 40 cm. Nah, tanda negatif ini dia menunjukkan bahwasanya bayangan yang dihasilkan itu dia berada di belakang cermin. Nah, kalau bayangan di belakang cermin artinya dia bersifat maya. Kalau maya pasti dia tegak gitu. Nah, untuk tahu apakah dia diperbesar dan diperkecilnya seperti ini. Kita gambarin, ini anggap aja lurus ya. Kemudian anggaplah ini bendanya. Kemudian ini cerminnya, cermin cembung ya. Kemudian jarak yang dari sini ke sini atau jarak bendanya itu adalah 120 cm. Kemudian tadi disebutin ya di soal kalau fokusnya 60. Nah, anggaplah misalnya di sini fokusnya 60 cm ya. 60 cm. Kemudian bayangannya itu di 40. Nah, berarti sekitaran di sini nih. Ya kan? Nah, di sini kalau di cermin cembung wilayah atau ruang yang di depan cermin itu disebut dengan ruang 4. Sementara yang di sebelah sini itu ruangannya 1, 2, 3 gitu ya. 1, sini 2, nanti ada ruangan 3. Nah, kalau untuk menentukan apakah dia diperbesar atau diperkecilnya, kita bisa melihat dari nomor ruang benda dan nomor ruang bayangannya. Kalau dari nomor ruang benda ke nomor ruang bayangan itu dia semakin besar angkanya, maka dia diperbesar. Nah, tapi kalau seandainya dia semakin kecil angkanya, berarti dia diperkecil. Nah, kita lihat di sini untuk nomor ruang bendanya itu 4.
Sementara nomor ruang bayangannya adalah 1. Dengan kata lain, 4 ke 1 kan semakin kecil, ya enggak? Nah, sehingga bayangan yang dihasilkan juga semakin kecil, atau dengan kata lain diperkecil. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke nomor, kok nggak mau ya? Oh, oke. Nomor 7. Cermin cekung berbentuk bola digunakan untuk mengamati bayangan suatu benda. Pernyataan yang benar agar jarak bayangan benda sama dengan jarak benda adalah, nah di sini kita harus tahu dulu ya, kalau cermin cekung itu berarti cermin positif ya. Iya kan, cermin positif, karena kalau lensa cekung kan lensa negatif, berarti cerminnya positif, sehingga nanti fokusnya dia tetap positif, beda dengan cermin cembung yang tadi. Kalau cermin cembung dia itu cermin negatif, makanya nanti fokusnya kita ubah menjadi negatif. Nah, di sini langsung aja kita hitung fokusnya pakai 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, dan gak ada yang negatif, jadi tinggal dimasuk-masukin aja sih. Nah, di sini kan rumus awalnya ini 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s aksen. Karena di soal disebutin kalau mana nih? Nih, jarak bayangan benda ya, jarak bayangan benda itu kan berarti S aksen ya. S aksen sama dengan jarak benda. Nah, berarti S aksennya sama dengan S. Sehingga di sini S aksennya kita ganti dengan S. Nah, didapatlah persamaannya yang ini yang di bawah. 1/f sama dengan 1/s tambah 1/s. Kemudian tinggal dijumlahin aja ya, dapatnya 1/f sama dengan 2/s. Tinggal dikali silang, dapatnya S sama dengan 2F. Nah, coba kita cek ya, dari pernyataan A sampai E, yang mana yang benar. Kalau kita lihat di sini ya, jarak bendanya itu adalah 2 kali titik fokus. Kita lihat yang A ya. Pernyataan yang A ini, benda harus tepat diletakkan di titik fokus. Tepat. Nah, kalau tepat berarti salah. Kenapa? Karena harusnya dia 2 kali titik fokus. Nah, kalau pernyataan yang B, dia membahas mengenai diameter ya. Berarti bukan. Ini fokus, kemudian ini juga diameter, kemudian yang ini jari-jari kelengkungan cermin. Nah, berarti nggak sesuai dengan yang kita dapetin S sama dengan 2F. Berarti kita harus cari tahu dulu untuk data yang diameter. Nah, caranya gimana? Caranya gini, untuk fokus itu kan rumusnya setengah R, ya kan? Nah, R itu adalah setengah dari diameter, berarti tinggal tulis aja setengah dikali setengah diameter, dapatlah 1/4 diameter. Kemudian 1/4 diameter ini tinggal kita masukin ke sini, sehingga nanti didapetin S sama dengan 2 dikali 1/4 diameter. Nah, atau ini kan 2/4 jadi setengah ya, setengah diameter. Nah, artinya jarak bendanya itu harus berada setengah dari diameter cermin cekung. Nah, kita cek ya pernyataan yang B, benda harus tepat diletakkan di titik diameter. Tepat ya, berarti ini salah. Kita lanjut ke statement yang lain yang membahas mengenai diameter. Yang C tadi cermin fokus ini. Yang D, benda diletakkan di depan cermin cekung yang berjarak setengahnya dari diameter cermin cekung. Nah, berarti jelas ya, jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang D. Oke, kita lanjut. Soal nomor 8. Paku setinggi 6 cm. Tinggi itu berarti H ya. Ini berarti H hanya 6 cm. H sama dengan 6 cm.
diletakkan di depan lensa cekung yang berjarak 18 cm. Nah, jarak benda berarti S 18 cm. Jika jarak fokusnya 9 cm berarti F ya. 9 cm. Proses pembentukan bayangan paku yang benar ditunjukkan oleh gambar yang mana? Oke. Kalau kita lihat gambarnya di sini dia menunjukkan data dari jarak bayangan ya yang 6 cm, ini ada 6 cm, ini 7,5, 7,5, 7,5, ini jarak bayangan. Kalau yang ini itu dia jarak bendanya. Oke. Kemudian kalau yang ini dia menunjukkan angka dari tinggi bayangan yang dihasilkan. Nah, dengan kata lain berarti kita harus menghitung ya berapa jarak bayangan yang dihasilkan dan berapa tinggi bayangan yang dihasilkan. Oke, langsung aja kita hitung untuk jarak bayangannya. Nah, di sini kita menggunakan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Karena lensa cekung ini adalah lensa negatif ya, sehingga titik fokusnya atau nilai F-nya kita beri tanda negatif. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Oke, langsung aja kita masukin nilainya. Min 1/9 sama dengan 1/18 ditambah 1/s aksen. Kemudian yang ini pindah ruas jadinya negatif ya, negatif 1/18. Kemudian ini sama seperti yang tadi, penyebutnya kita samain ya. Caranya dengan dikalikan 2 baik pembilang maupun penyebutnya. Dapatlah negatif 2/18. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal dijumlahin aja. Min 2 dikurang 1 berarti min 3. Kemudian dibagi dengan 18. Lalu tinggal kali silang aja. Nah, ini jadinya berarti min 3 S aksen sama dengan 18. Nah, barulah didapatkan S aksen sama dengan min 18/3 atau S aksen sama dengan negatif 6 cm. Oke, udah dapat nilai jarak bayangannya, kita cek mana yang benar. Yang A 6 cm ya, yang B juga 6. Oh, yang C 7,5 berarti udah salah yang C. Yang D juga sama 7,5. Yang E juga 7,5 berarti C dan D serta E itu salah. Tinggal kita cek nilai tinggi bayangan untuk option A dan B, mana yang benar. Nah, di sini kita gunain persamaan ini. Oke. Nah, ini. H aksen per H sama dengan S aksen per S. Atau H aksen sama dengan H dikali S aksen per S. H di sini adalah 6 cm. Tinggal masukin 6 cm. Kemudian S aksennya ya yang udah kita dapetin tadi 6 cm, masukin ke sini, S-nya 18. Nah, tinggal dihitung aja. Ini berarti 6 kita bagi dengan 18 ya. 6 dibagi 18. 6 sama 18 disederhanain ya, sama-sama dibagi 6. Ini 1, yang ini berarti 3. Enggak jelas ya. Oke, kita coba deh. Ini 3. Di sini aja deh ya. Dapatnya berarti kan ini 1 tadi. 6 dikali 6/18. Nah, ini berarti 1, yang ini 3. Kemudian 6 dibagi 3 2. Nah, makanya dapatnya adalah 2 cm. Kita lihat, oh ini 2, yang ini 3. Berarti jawabannya benar adalah yang A. Oke, kita lanjut pembahasan nomor berapa nih? Nomor 9. Lilin setinggi 8 cm, berarti ini tinggi benda ya, H.
dan terletak 30 cm di depan lensa cembung. Terletak berarti jarak benda, berarti ini S, yang memiliki jarak fokusnya 10 cm, berarti F ya. Udah, itu apa nih? Jarak bayangan dan tinggi bayangan lilin tersebut berturut-turut adalah, nah berarti yang ditanyakan adalah S aksen dan H aksen. Oke, langsung aja kita hitung. Nah, untuk menghitung nilai dari jarak bayangan, di sini kita menggunakan persamaan ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, karena di sini dia lensa cembung atau lensa positif, berarti fokusnya nggak perlu kita kasih tanda negatif, gitu ya. Oke, tinggal masukin aja F-nya 10, S-nya 30, dan yang dicari adalah S aksen. Kemudian yang ini pindah ruas, jadinya negatif 1/30. Lalu yang ini ya, baik pembilang dan penyebutnya sama-sama kita kalikan 3. 1 dikali 3, 10 dikali 3, 30 cm. Kemudian tinggal kita kurangin aja. 3 dikurang 1 itu 2, kemudian ada per 30. Nah, terakhir tinggal dikali silang aja. Atau boleh disederhanain dulu ya. Ini sama-sama kita bagi 2. 2 dibagi 2 1, 30 dibagi 2 15. Baru kita kali silang. Nah, S aksen dikali 1 berarti S aksen, 15 dikali 1 berarti 15. Nah, jarak bayangannya adalah 15 cm. Kita cek ya. Yang benar itu antara C dengan D. Nah, terakhir kita tinggal hitung jarak bayangannya. Di sini kita menggunakan persamaan yang sama seperti soal yang sebelumnya, yang nomor 8 tadi. Nah, tinggal masukin aja ya angkanya. S aksennya 15, kemudian S-nya 30 cm, dan H-nya 8 cm. Kemudian tinggal dihitung aja. 15 bagi 15 1, 30 dibagi 15 2. 8 dibagi 2 adalah 4. Berarti tinggi bayangannya adalah 4 cm. Sehingga jawabannya tepat adalah yang D. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.